Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita masih akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-59 dari kitab Tauhid, masih membahas tentang larangan berprasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita sampai di pembahasan tentang dua macam dari prasangka kepada Allah. Yang pertama adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maksud dari husnudzon kepada Allah ini sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Dan pada kesempatan ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan memberikan contoh bagaimana berbaik sangka kepada Allah saat kita mendapatkan musibah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita mendapatkan musibah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selama kita tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian barakallahu fikum, ternyata kita masih saja diuji dengan beragam macam musibah, maka sejatinya musibah tersebut tidaklah membahayakan kita. Sebagian ulama ussalaf rahimahumullahu ta'ala menyatakan, istamil fi kulli baliyatin tatrukuka husnadh-dhanni billahi azza wa jalla fi kashfiha, fa inna dhalika aqrabu ilal faraj. Dalam setiap musibah yang menimpamu, maka nasihat para ulama, berbaik sangkalah kepada Allah untuk menghilangkan musibah tersebut, sebab yang demikian itu lebih dekat kepada faraj, kepada kelapangan. Jadi seorang mukmin muwahhid, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai pun dia ketika mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang mungkin barakallahu fikum di luar harapannya, maka dia tetap memasang jiwa raganya untuk tetap berhusnudzon kepada Allah. Karena kita yakin bahwa apa yang menimpa kita itu adalah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan seorang mukmin kemudian mengambil pelajaran dari ketetapan Allah ini untuk dia muhasabah diri, karena bisa jadi musibah itu terjadi karena memang kelalaian kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita melakukan peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berusaha memperbaikinya dengan taubatan nasuha. Dia berihtisab kepada Allah Azza wa Jalla, memohon pahala, meminta pahala hanya dari Allah, dan semua musibah yang menimpa dirinya pasti dia akan mengambil ibrahnya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang sejatinya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat orang itu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya,
maka kembalilah kepada Allah dengan baik sangkanya di antaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 48, wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un, dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Kalau kita mendapatkan salah satu di antara musibah yang Allah timpakan dan Allah tetapkan bagi kita, maka yang Allah inginkan kita kembali kepadanya, la'allahum yarji'un. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah di satu maqalatnya di kitab Ighatsatul Lahafan, beliau menyampaikan bahwa ibtila'ul mu'min kaddawa'ilahu, ibtila'ul mu'min kaddawa'ilahu, ujian bagi seorang beriman itu ibaratkan obat yang mengeluarkan penyakit-penyakit di dalam dirinya. Yastahrijju minhul adwa. Jadi musibah itu, ujian itu seperti obat. Fungsi obat mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Allati law baqiyat fihi ahlakathu, di mana penyakit-penyakit di dalam jiwa kita ini jika dibiarkan tentu akan membinasakan kita. Ini harus dikeluarkan, harus disembuhkan. Nah, salah satu di antara caranya adalah dengan ibtila, dengan ujian, cobaan, musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang beriman. Kemudian adwa, penyakit-penyakit ini jika juga tidak dikeluarkan dan disembuhkan, naqasat sawabahu, bisa menjadikan berkurangnya pahala yang ada pada orang ini. Wa anzalat darajatahu, juga bisa menurunkan, merendahkan derajatnya. Maka kata beliau, fayastakhrijul ibtila'u wal imtihanu minhu tilkal adwa, maka ujian, cobaan, musibah itu berfungsi untuk mengusir penyakit-penyakit tersebut, dan wa yasta'iddu bihi litamamil ajri wa uluwil manzilah, dan mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan pahala yang sempurna dan juga derajat yang tinggi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi nasihatnya Imam Ibnu Qayyim, jadikan musibah itu sebagai obat. Dan Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sadar kita ini sedang sakit, ya tentu akan termotivasi untuk berobat, kan begitu. Orang sakit itu hanya satu keinginannya, apa? Ingin sembuh dari penyakitnya. Ada seorang kaya raya, para jamaah sakit-sakitan, ditanya oleh seorang kiai, apa yang kamu inginkan? Ternyata hanya satu yang diinginkannya, saya ingin sembuh dari penyakit ini. Kemudian ditanya lagi, kalau seandainya hartamu ini habis, hartamu yang sekian banyak itu habis hanya untuk membeli kesembuhan, apakah kamu berani menghabiskannya? Iya, yang penting saya sembuh. Masya Allah. Orang kalau tahu dirinya sedang sakit, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keinginannya hanya sembuh. Nah, kalau kemudian adwaul abdan, penyakit-penyakit jasad, penyakit badan, mudah kemudian dirasakan dan disadari oleh para pengidapnya. Nah, yang berbahaya adalah penyakit hati. Kenapa? Karena penyakit hati itu sering tidak disadari oleh para pengidapnya. Nah, imtihan, ibtila inilah yang salah satu di antara fungsinya adalah sebagai obat yang nanti akan mengeluarkan penyakit-penyakit di dalam jiwa ini. Dan penyakit yang dimaksud adalah sifat-sifat buruk yang seringkali merusak jiwa manusia dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ujian, musibah itulah yang menjadi pengingat dan sarana bagi kita untuk berusaha membersihkan diri dari sifat-sifat buruk tadi.
Taib. Ada sekian banyak penyakit jiwa yang bisa kemudian dimusnahkan dengan musibah kalau orang kemudian menghadapi musibah ini dengan bimbingan ilmu. Di antaranya adalah al-kibr. Kibr itu apa? Sombong. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kesombongan itu bisa hilang dengan cara ibtila. Ya, kita mendapatkan ujian, cobaan dan musibah. Kesombongan ini akan bisa terkikis hilang. Ya, namanya kibr, merasa diri lebih baik atau lebih tinggi daripada orang lain. Ketika orang itu mendapatkan ujian, cobaan, musibah, maka akhirnya dia sadar dan menyadari segala keterbatasannya. Lalu akhirnya muncullah kerendahan hatinya. Ya, ternyata manusia itu makhluk yang lemah. Pangkat, jabatan, kekuasaan, harta itu tidak bisa berguna kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada dirinya. Maka kibr ini akan hilang. Dan Masya Allah, betapa butuhnya kita kepada obat kesombongan. Karena di masa-masa seperti ini banyak sekali manusia yang kemudian menampilkan kesombongannya. Kalau nasihatnya para ulama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya di antaranya Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar. Man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar. Siapa yang kemudian beranggapan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka berarti dia telah berbuat kesombongan. Merasa lebih baik daripada orang lain dalam segala hal, mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi kekayaan, dari sisi ilmu, dari sisi amal. Ini kan mudah sekali. Ya, banyak manusia yang kemudian terjangkit sifat kibr ini. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kibr ini dosanya iblis. Kalau iblis bisa celaka, terlaknat sampai kiamat gara-gara kesombongannya, maka lebih-lebih juga manusia, dia bisa celaka. Bahkan kibr ini juga menjadi penghalang masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil dzarrah dari kesombongan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, musibah yang Allah timpakan itu menjadi obat untuk kemudian mengeluarkan penyakit kibr ini. Kemudian penyakit ghaflah, juga penyakit yang sering menjangkit kebanyakan manusia sebagaimana kibr tadi. Ghaflah itu apa? Ghaflah. Kalau ada orang di pos ronda main kartu, namanya apa? Kartu apa? Gapleh. Nah, ghaflah itu ya gapleh. Gapleh itu apa artinya? Lalai. Para jamaah, jadi orang yang main gaple itu orang lalai, apalagi pakai judi. Ya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ghaflah ini penyakit yang bisa dikikis, disembuhkan dan dikeluarkan dari jiwa kita dengan cara kita menghadapi musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan sesuai dengan petunjuknya. Karena inilah penyakit yang banyak menimpa umat manusia. Lupa mereka dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwa yang ada di hadapannya adalah kehidupan akhirat. Yang paling dekat dengan dirinya adalah kematian. Maka dengan ujian kita dapat tersadarkan akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya, bahwa ternyata hidup di dunia itu bukan hanya untuk senang-senang saja, bukan hanya untuk kejar-kejaran target-target dunia saja, tetapi kita hidup untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
mematuhi setiap perintah dan juga menjauhi setiap larangannya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian penyakit yang juga bisa disembuhkan dengan musibah yang Allah timpakan adalah tamak. Orang kita menyebutnya tamak. Ini juga penyakit hati, penyakit jiwa yang banyak menjangkiti manusia. Tamak, rakus, serakah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, orang akan tersadar bahwa ternyata ketamakan itu bisa membinasakan. Tamak dia terhadap dunia sehingga mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ternyata dengan ujian, dengan cobaan, musibah, sekejap saja, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dia itu sirna seketika. Akhirnya dia sadar bahwa ternyata harta benda duniawi, materi dunia itu sifatnya sementara. Kesadaran inilah yang akan membantu dirinya mengurangi segala ketergantungan yang berlebih-lebihan kepada materi dunia. Dan akhirnya dia kemudian mau membenahi dirinya menyongsong kehidupan akhirat. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dengan demikian, ya, musibah ini harus kita sikapi dengan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu, Pak, orang beriman, mukmin, muwahhid itu salah satu di antara sifat mereka siap diuji. Ya, ujian itu kan bil khairi wasyarr. Bisa berupa sesuatu yang baik, yang menyenangkan, bisa sesuatu yang tidak baik. Nah, biasanya orang, barakallahu fikum, dia senang dengan soal ujian yang menyenangkan, tapi tidak siap dengan soal ujian yang tidak menyenangkan. Mending mana, Pak? Diuji dengan kekayaan atau diuji dengan kemiskinan? Pilih yang mana, Pak? Pengen kaya, pengen miskin? Jawabannya apa? Semua juga pengen kaya. Orang kaya saja masih pengen kekayaan, begitu ya, apalagi orang miskin. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita ini dalam hidup soal ujian itu bisa dua-duanya. Tidak selama-lamanya ujian itu berupa keberlimpahan. Bisa saja ada kemudian kesempitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga ujian hidup itu memang bagian yang tidak akan pernah terpisahkan dari perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Maka nasihat Imam Ibnul Qayyim tadi, dengan memandang ujian sebagai obat, kita akan dapat merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala di setiap episode dari kehidupan kita ini. Artinya Allah itu maha baik. Sampai pun kita mendapatkan musibah, kesempitan, Allah berikan petunjuknya. Hadirin, ya. Rata-rata ujian itu kan kunci jawabannya disembunyikan, kan begitu. Allah itu kurang baik bagaimana para jamaah? Semua soal-soal ujian itu jawabannya sudah dijelaskan terang benderang. Gitu ya. Coba soal ujian yang mana yang kemudian Allah tidak memberikan kunci jawabannya? Semuanya ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun demikianlah ya manusia dengan sifat lalainya. Lalai akan kehidupan akhirat, lalai untuk belajar ilmu agama. Ya akhirnya sering dia mendapatkan kebuntuan di dalam hidupnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini penting ya, jadikan ujian itu sebagai obat ya, supaya kita merasakan kasih sayang Allah yang begitu besar, kebaikan Allah dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini. Susahkah kita, senangkah kita, berhasilkah kita, gagalkah kita, kebaikan Allah itu selalu deras mengalir kepada kita. Sehingga ya dengan petunjuk ini, barakallahu fikum, insyaallah ta'ala kita akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya orang-orang soleh di zaman dahulu, para jamaah, mereka itu kalau mendapatkan musibah malah bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Ada satu riwayat dari Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau mendapatkannya dari Syuraih rahimahullahu ta'ala, di mana dia mengatakan, inni la usabu bil musibah fa ahmadullaha 'alaiha arba'a marrat. Sungguh musibah telah menimpa diriku. Sungguh musibah telah menimpa diriku. Maka kata beliau, fa ahmadullaha ta'ala arba'a marrat. Maka aku pun memuji Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah tersebut sebanyak 4 kali. Masya Allah. Jadi dikasih musibah oleh Allah, ditimpakan musibah kepada dirinya, justru dia bertahmid 4 kali tahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah tersebut. Yang pertama, ahmadu id lam yakun a'zam minha. Aku memuji Allah karena aku tidak mendapatkan musibah yang lebih besar darinya. Taib. Kita itu kalau sudah merasa di titik apa istilah orang tuh, ya kefrustasian lah gitu. Merasa kita ini ada di titik terendah. Coba sedikit saja, ya sedikit saja merenung. Ada nggak kira-kira orang yang lebih susah ujian cobaan musibahnya dari kita? Kira-kira ada nggak para jamaah? Pasti lebih banyak. Pasti lebih banyak, siapapun itu. Bahkan Nabi kemudian menyampaikan kepada umatnya, siapa yang ingin merasa bahwa musibah yang ada pada dirinya itu musibah yang ringan, cobalah perhatikan musibah yang menimpa diriku. Ujian cobaan hidup yang menimpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau manusia terbaik, manusia paling mulia, ujiannya terberat. Jadi nggak ada ceritanya mukmin muwahhid itu sampai bunuh diri, frustasi, susah move on. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini pertama, aku bertahmid kepada Allah karena aku tidak mendapatkan musibah yang lebih besar darinya. Karena setiap kali kita mendapatkan musibah, mungkin versi kita ini musibah terbesar, tapi ternyata masih banyak di luar sana yang lebih mengerikan musibahnya dari kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ada orang misalkan dapat gaji UMR, musibah enggak? Musibah bukan itu ya? Hah? Ustaz, saya kena musibah, kenapa? Gaji saya UMR. Loh, enggak musibah, itu nikmah dan anugerah. Ada enggak orang yang bekerja kemudian gajinya itu di bawah UMR, bahkan tidak punya gaji? Oh banyak para jamaah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Jadi bagaimana orang tidak bertahmid kepada Allah? Ternyata musibah yang dia dapatkan tidak lebih besar daripada musibah yang banyak menimpa manusia. Yang kedua, beliau sampaikan, wa ahmadu idh razaqani sabr 'alaiha, dan aku bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala karena menganugerahkan kesabaran kepadaku atas musibah tersebut. Masya Allah, alhamdulillah dapat musibah, berarti ini peluang emas untuk mempraktekkan ilmu sabar, kan begitu? Dia minta tolong kepada Allah, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumidz zalimin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kesabaran, kokohkan kakiku, pijakanku, dan tolonglah aku dari orang-orang yang zalim. Begitu para jamaah. Ya bagaimana kita mempraktekkan ilmu sabar atas musibah? Salah satu jenis kesabaran, sabar atas musibah. Kapan berpeluang untuk mempraktekkan ilmu itu? Berarti saat tertimpa musibah, ya. Gagal bisnisnya,
ya, di PHK, di perusahaannya. Berarti kesempatan untuk kemudian dia mengamalkan ilmu sabarnya. Semoga Allah memudahkan ya untuk dia mendapatkan anugerah sabar ini. Antum tahu pahala sabar, ikhwan? Apa pahala sabar? Tanpa batasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahasa orang kita apa? Yang tanpa batas itu unlimited. Ya kan? Antum kalau diajak kerja di satu tempat, kemudian gajinya itu tanpa batas, kira-kira mau nggak? Gajinya itu cek kosong, silakan isi sendiri sesuai keinginan. Ada Pak begitu yang gajinya begitu Pak? Hah? Di sini ada nggak? Ya, gajinya itu cek kosong, isi aja sendiri, terserah. Gitu. Antum kalau digaji begitu tiap bulan mau isi berapa itu di cek kosongnya? Thaib para jamaah. Ini pahala sabar tanpa batas. Makanya kenapa puasa itu pahalanya langsung dari Allah? Karena puasa itu dari awal sampai akhirnya semuanya kesabaran. Dan semua jenis kesabaran kumpul di ibadah puasa. Makanya pahala puasa juga tanpa batas. Ini kalau orang kesini ya memandangnya, maka pantas kalau bersyukur ketika dapat musibah. Kemudian yang ketiga, wa ahmadu idza wafaqani lil istirja lima arju minas thawab. Dan aku memuji Allah karena telah memberi taufik untuk istirja. Istirja itu apa? Mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirja ini amalan yang disyariatkan. Ketika kita dapat musibah, ya, ciri orang yang sabar itu idza asabahumul musibah, ya, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar ini? Salah satu di antara cirinya, apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah dan kami hanya akan kembali kepada Allah. Istirja itu tasliyah para jamaah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, kalimat istirja itu tasliyah. Tasliyah itu hiburan hati, pelipur lara bagi seorang mukmin saat tertimpa musibah. Kepasrahan yang totalitas, merasa tidak memiliki apapun karena semuanya milik Allah. Maka orang yang istirja sejatinya orang yang bahagia. Rasa pahitnya musibah itu menjadi tawar, bahkan berubah menjadi rasa yang manis ketika orang meresapi kalimat istirja ini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalimat ini kalimat yang ajib para jamaah, kalimat yang luar biasa. Dan selayaknya diucapkan saat kita tertimpa musibah. Musibah apapun, sekecil apapun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia seperti siraman bagi rohani kita. Ces ke sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau kita mau sadar, kita dulu ini bawa apa sih sebetulnya? Kita punya apa dulu? Kita siapa dulu? Ya kan? Dulu kita itu bukan siapa-siapa, dari tidak ada diadakan oleh Allah. Ketika Allah mengadakan kita, pertama ke alam dunia, kita tidak punya nama, tidak ada orang nyebut-nyebut kita,
manggil-manggil nama kita, apalagi nyanjung-nyanjung kita. Tidak ada. Tidak ada juga orang ketika lahir kemudian sudah membawa harta sekian dan sekian. Tidak ada. Nah itu kalimat istirja itu. Kami ini dari awal sampai akhirnya milik Allah. Apa yang ada di sekitar kami milik Allah. Dan kami hanya akan dikembalikan kepada Allah. Rasa tidak memiliki apapun. Ini penenang batin para jamaah. Gitu ya. Penenang jiwa. Ya. Istri antum meninggal dunia. Apa antum ucapkan? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri kita kan milik Allah juga. Anak kita milik Allah. Bisa jadi anak itu lebih dulu daripada orang tuanya. Dulu kita tidak punya pekerjaan. Akhirnya Allah anugerahi kita pekerjaan sehingga dapat penghasilan. Sekarang di PHK. Terus apa yang kemudian dikeluhkan? Dulu kita nggak punya apa-apa, nggak punya kerjaan kita. Apa yang disayangkan? Nah, kalau kita kembali ke situ, istirja ini para jamaah, pantas kalau kemudian kita itu akan bersyukur kepada Allah saat mendapatkan musibah. Ya. Ketika turun musibah, kok hati ini tenang dengan istirja ini? Ini kan sudah satu anugerah. Karena kebanyakan orang ketika tertimpa musibah panik, gitu. Tapi kok kita tenang? Dan tenang itu prosedur keselamatan, gitu ya. Ada orang panik, ada orang yang tenang. Kira-kira mana yang rawan celaka? Yang panik, kan begitu. Maka jiwa ini butuh ketenangan, ya. Nah, istirja salah satu di antaranya yang kemudian menenangkan batin kita saat kita tertimpa musibah. Kemudian para jamaah, Syuraih rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa ahmadu idh lam yaj'alha fi dini, dan aku memuji Allah karena musibah itu tidak menimpa agamaku. Musibah terbesar dalam hidup ini adalah saat agama kita ternodai, saat agama kita tertimpa fitnah. Adapun musibah dunia segede apapun, sebesar apapun, tidak lebih besar daripada musibah agama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan dari Syuraih rahimahullahu taala. Saat beliau tertimpa musibah justru malah bertahmid kepada Allah sebanyak 4 kali. Ya, dengan poin-poin yang tadi kita jelaskan. Maka barakallahu fikum, ya, tidak ada satupun celah bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita tertimpa musibah. Ya. Berprasangka buruk itu kepada diri sendiri. Saat kita tertimpa musibah, kemudian kita dalam kelalaian, kita di dalam dosa dan juga maksiat. Nah, baru suudzon kepada diri sendiri. Tapi kepada Allahnya husnudzon. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena sesungguhnya ada sekian hikmah besar yang akan didapatkan ya saat kita barakallahu fikum mendapatkan musibah tersebut. Maka jangan sampai kekurangan, aib, cacat diri kita sendiri, termasuk dosa dan maksiat yang mungkin terjadi di dalam beberapa perjalanan kehidupan kita, jangan sampai kemudian menjerumuskan kita ke dalam dosa besar yang lainnya. Apa itu? Putus asa dari rahmat, putus asa dari rahmat Allah. Karena al-ya'su min rauhillah, ya, kabirah min kabairidz dzunub. Berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Bahkan bisa saja mengarahkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Bagaimana kemudian kita membatasi rahmat Allah yang maha luas? Makanya di surat Az-Zumar ayat 53 Allah tegaskan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai sekalian hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, melampaui batasan terhadap diri sendiri, yakni dengan menjerumuskan diri sendiri ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Apa seruan dari Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, disebut oleh para ulama ayat ini dengan arja ayat fi kitabillah, ayat yang paling memberikan harapan besar di dalam Al-Quran. Jangan putus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka perbanyaklah baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanan hidup kita, apapun yang kita alami. Bahkan para ulama menegaskan berbaik sangka menjelang kita mati itu hukumnya wajib. Berbaik sangka kepada Allah menjelang kita mati, saat kita menyaksikan ada tanda-tanda kematian pada diri kita, maka berbaik sangka kepada Allah itu sampai di taraf yang hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Jangan mati dalam keadaan suudzon kepada Allah. Bagaimana cara menumbuhkan baik sangka kita kepada Allah saat kita menjelang mati? Bagaimana caranya? Membesarkan harapan, membesarkan rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan, "Idza ra'aitumur rajula qad nazala bihil maut fabashshiruhu hatta yalqa rabbahu wa huwa hassanadz dhanna billahi ta'ala." Kata sahabat Abdullah bin Abbas, apabila kalian melihat seseorang telah dihampiri kematian, sebagian orang kelihatan tanda-tanda kematian pada dirinya, maka saat kita menyaksikan saudara kita seperti itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fabashiru, berikanlah kabar gembira kepadanya agar dia bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Itu nasihat dari Abdullah bin Abbas. Ya, maka dalam prakteknya misalnya kita menjenguk orang-orang yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, maka didoakan. Ya, doa itu kan menjadi harapan bagi saudara kita yang sedang sakit ini. Apa doa orang yang menjenguk orang sakit, mendoakan orang sakit diantaranya apa, ikhwan? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, oh enggak apa-apa itu. Ya. La ba'sa, enggak apa-apa. Sakitmu itu insyaallah menjadi penghapus dosa, pembersih dosa. Jangan malah ditakut-takuti. Ya, sakit apa ente? Gitu. Tetangga anak kemarin mati, sakitnya sama seperti antum. Tapi para jamaah nanti mati beneran. Doakan, la ba'sa. Ini kandungan doanya saja memberikan harapan besar. Oh, enggak apa-apa. Ya. Karena sakit itu akan menggugurkan dosa. Berikan motivasi, berikan nasihat supaya dia bersabar, berikan nasihat supaya dia ihtisabul ajr.
Ya, mengharap pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang masih hidup sehat, afiat, tidak kurang apapun. Kata Abdullah bin Abbas, "Wa idza kana hayyan fakhawifuhu bi rabbi." Namun apabila dia hidup sehat, seger, tidak kurang apapun, berkelimpahan, maka khawifuh, takut-takutilah dia dengan Rabbnya. Wadhkuru lahu syiddata iqabih, dan ingatkanlah dia kepada kepedihan siksanya. Ya, antum semua di sini sarehat ya, insya Allah. Maka orang sehat itu harus ditakut-takuti. Dengan apa? Dengan azab, dengan siksa, dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini penuh tanggung jawab. Kita sedang sakit saja, tanggung jawab itu ada di pundak kita. Bagaimana lagi kalau kita sedang sehat, gitu kan? Makanya doa bangun tidur apa, ikhwan? Doa bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mewafatkan kami. Ya. Nabi itu menyamakan tidur dengan mati. Kenapa? Karena memang ada persamaannya. Ada persamaannya. Kita kalau mati kemudian bangun dari kematian, namanya apa? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan berarti menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pun demikian, kalau kita dianugerahi umur, masih bisa bangun di pagi hari, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari itu yang penuh dengan beban tanggung jawab. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak kurang apapun, besarkan rasa takut kepada Allah supaya dia tidak terlena dengan kenikmatan, supaya dia tidak terlena dengan beragam macam kesenangan. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sudah masuk ya? Barakallahu fikum, sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan bab ini. Kita nanti akan membahas prasangka yang kedua terhadap Allah yang disebut dengan suudzon, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.